Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a. Babnya apa yang datang fi sini ahlil jannah, di dalam umurnya ahli surga. Jadi bahasan yang akan kita bahas pada kajian sore hari ini membicarakan tentang umurnya ahli surga. Haddatsana Abu Hurairah rupane Muhammad ibni Firashin al-Bashriyu. Haddatsana Abu Dawud, haddatsana Imran rupane Abu Awam an Qatadah an Syahr ibni Hausab an Abdirrahman ibni Hunbin an Mu'ad bin Jabal. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala bersabda Nabi, yadkhulu masuk. Siapa ahlul jannati, ahli surga, al jannata pada surga, jurdan muda, murdan ganteng, mukahilin memakai celak, abna'a umur salasin 30, au salasatin wasalasina atau 33 sanatan tahun. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam hadis At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal menyampaikan hadis dari Nabi. Nabi bersabda, ketika orang iman yang merupakan ahli surga itu dimasukkan dalam surga, maka keadaannya itu berubah, yaitu muda. Maksudnya bagaimana? Kalau dia meninggal dunia dulu, umpamanya umurnya di atas 30 atau 33 tahun, maka akan dimudahkan menjadi umur 30 atau 33 tahun. Atau meninggal umurnya sudah balik di bawah umur itu, maka akan dinaikkan umur 30 sampai 33 tahun. Keadaannya ganteng, muda dan ganteng. Atau dalam hadis yang lain itu, bahwa ahli surga itu nanti umurnya seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu kira-kira 33 tahun. Ya, kita sama-sama tahu ya, anak atau pemuda atau orang yang umurnya 33 tahun itu secara apapun lagi mateng-matengnya. Secara fisik ya lagi mateng-matengnya. Kemudian juga secara mental, umur 33 tahun adalah umur yang paling terbaik. Jadi umur 33 tahun itu umur yang terbaik bagi manusia. Ya, maka ahli surga nanti umurnya 30 sampai 30 tahun seperti umurnya Nabi Isa. Kemudian gantengnya seperti gantengnya Nabi Yusuf. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sudah kita kaji di dalam surat Yusuf, bagaimana kegantengan Nabi Yusuf, di mana separuh kegantengan itu sudah diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian seperempatnya diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang seperempatnya dibagikan mulai dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Nah, kita bayangkan saat ini kadang-kadang anak-anak muda, anak-anak gadis-gadis itu loh melihat opa-opa Korea begitu histeris, no.
Nah, padahal kalau dibandingkan Nabi Yusuf ya nggak ada apa-apanya. Maka nggak heran zaman dulu ketika Zulaikha dipermalukan oleh gadis atau orang-orang Mesir, perempuan-perempuan Mesir, kemudian dicoba 50 orang. Maka saat dikeluarkan Yusuf, maka saat itu yang meninggal langsung 1 orang. Mati karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Kemudian sisanya 49 orang gila melihat kegantengan Nabi Yusuf. Dan nanti ahli surga selain muda juga ganteng. Ya tadi muda umurnya kira-kira 30 sampai 33 tahun. Seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam. Umur 30 sampai 33 tahun itu lagi kuat-kuatnya. Jadi yang barangkali umurnya meninggal dunia di atas 33 tahun, besok pada hari kiamat, besok ketika dimasukkan dalam surga, akan dijadikan seperti umurnya Nabi Isa alaihissalam 30 sampai 33 tahun. Kita lanjutkan. Babu maja'a, babnya apa yang datang fisofi di dalam barisannya ahlil jannati, ahli surga. Di bab yang akan kita bahas, di dalam surga itu ada barisan, ada kelompok. Kalau tentara itu ada peleton atau apa gitu. Berapa barisan ahli surga? Haddatsana Husain ibni Yazid At-Tohan Al-Kufiyu, haddatsana Muhammad ibni Fudail an Diror ibni Murrah an Muharribi ibni Bisar an ibni Buraidah an Abih, qala berkata Abih, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati, adapun ahli surga, iku isruna wa mi'atu soffin, 120 barisan, sama nuna yang 80 barisan, 80 peletonnya, minha dari barisan, min hadil umati dari umat ini, umat Nabi Muhammad, wa arbauna dan yang 40 min syairil umami dari seluruh umat. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Nabi atau Buraidah, Nabi bersabda bahwa ahli surga itu nanti ada 120 barisan, 120 peleton. Nah, setiap barisannya ya kita nggak ngerti ada berapa juta atau mungkin berapa ribu orang lah, kita nggak ngerti. Namun yang jelas ada 120 barisan. Kemudian dari 120 barisan itu didominasi oleh umat Muhammad ini, yaitu 80 barisan dari umat Nabi Muhammad ini. Jadi hampir 2/3 dari ahli surga adalah umat Muhammad. Nah, selebihnya yang 40 barisan adalah dari seluruh umat. Maksudnya dari umat Nabi Isa sampai Nabi Adam. Nah, ini menandakan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak masuk surga. Ya, karena juga memang durasi kerasulannya paling banyak. Karena Nabi Muhammad merupakan
khataman nabiyun, penutup nabi. Sehingga setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Bahkan di dalam hadis ada nabi itu yang tidak punya pengikut kecuali hanya 2 orang. Ada. Nabi Muhammad adalah nabi yang umatnya paling banyak, termasuk umatnya yang paling banyak masuk ke dalam surga. Tentu mudah-mudahan kita semuanya juga termasuk umat Nabi Muhammad yang ada di dalam barisan Nabi Muhammad. Itu harapannya. Jangan sampai kita mengaku umat Nabi Muhammad, ternyata kita tidak ada di dalam golongan atau barisan yang ada di dalam umat Nabi Muhammad itu. Nah, kita lanjutkan. Babu maja'a, babnya apa yang datang fi sifati di dalam keadaannya abwabil jannati, pintu surga, pintu-pintu surga. Jadi bab yang akan kita bahas tentang pintu-pintu surga. Ya, tentu ketika orang itu ingin masuk ke dalam surga kan lewat pintu. Nah, akan kita bahas. Haddatsana Fadl ibni Subaki al-Baghdadiyu, haddatsana Ma'nun ibnu Isa al-Qazazu an Khalid ibni Abi Bakar an Salim ibni Abdillah an Abi, qala berkata Abi, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu umati, adapun pintu umatku, aladian yadkhuluna, masuk mereka, minhu dari pintu, al jannata pada surga, arduhu adapun luasnya pintu, masiratu perjalanan, arokibi orang yang naik, al jawadi kuda yang baik, maksudnya kuda pacu, salasan 3 hari. Suma kemudian innahum sesungguhnya mereka umat Nabi Muhammad, layut atuna, niscaya berdesakan mereka, alaihi atas pintu, kata sehingga takadu hampir manakibuhum pundak mereka tazulu miring. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Abi, Nabi bersabda, sesungguhnya pintu yang akan dilewati umat Nabi Muhammad, jadi nanti ada pintu khusus umat Nabi Muhammad itu ada pintu umat siapa, ada pintu yang ada sesuai dengan umatnya. Nah, surga itu perjalanan 3 hari 3 malam orang yang naik kendaraan yang bagus, naik kendaraan atau kuda pacu atau unta pacu gitu. Padahal kalau naik kendaraan atau kuda yang balap itu sehari saja bisa berkilo-kilo. Nah, kalau sampai 3 hari, wah udah ratusan atau ribuan kilo. Nah itu nanti sebagai pintu masuknya umat Nabi Muhammad. Jadi nanti umat Muhammad masuknya akan lewat pintu itu. Kalau enggak, umat Muhammad enggak boleh masuk. Ya seperti kayak kalau mamanya kita mau masuk di stadion, nah itu kan sesuai dengan tiketnya. Oh ini tiket kelas A, pintu 2, kelas B, sesuai. Kalau nggak lewat sini nggak boleh. Atau ya seperti kalau kita
musim kampanye itu kan juga begitu kan. Atau nonton supporter bola, pendukung ini pintu ini, pendukung ini pintu sono. Kalau nggak lewat sini nggak boleh. Nah ini juga begitu. Umat Nabi Muhammad punya pintu sendiri. Itu luas pintunya itu. Kalau orang naik kendaraan yang baik, unta yang pacu, unta yang kenceng, itu perjalanan 3 hari 3 malam. Dan yang terjadi, umat Nabi Muhammad itu masih berdesak-desakan, menandakan saking banyaknya umat Nabi Muhammad yang masuk surga. Bahkan dengan pintu yang segitu luasnya itu, mereka masuk dengan berdesak-desakan. Selain berdesak-desakan juga mereka sampai hampir saja pundaknya itu miring. Saking kuadetnya, saking proditnya mereka yang ingin masuk surga. Ya, tadi ini menandakan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak masuk surga dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya. Namun ya tadi, bukan berarti kita bangga, oh umat Muhammad paling banyak masuk surga. Apa artinya umat Muhammad banyak masuk surga kalau kita nggak masuk surga? Tentu doa kita memang umat Muhammad yang paling banyak masuk surga, dan harapannya kita semuanya, Bapak Ibu, khususnya para pendengar, pecinta dakwah Radio Sampan, termasuk orang yang bareng-bareng masuk surga. Mari kita